Cara menentukan nasab gimana? Banyak caranya. Yang pertama, di dalam Islam, saya ini tulis masalah ini dalam tesis saya ya. Saya membahas tesis ini. Tesis saya itu berhubungan dengan hukukut tifil, dengan children rights antara antara syariat Islam dan konun Indonesia dan hukum Indonesia. Hasilnya gimana? Wah, panjang itu hasilnya. Cuma di sini saya jelaskan tentang masalah bagaimana cara kita untuk menentukan nasab itu sabit. Yang pertama itu adalah az-zawaju shahih. Jadi Anda menikah dengan seorang perempuan namanya Hindun. Ketika Anda menikah, Anda mempunyai seorang anak. Ya, anak itu dinisbatkan kepada Anda. Kenapa? Ya karena anak ini lahir di dalam kurun waktu pernikahan. Dalam kurun waktu pernikahan dan mungkin menjadi anak Anda. Tidak boleh, setelah Anda menikah 2 tahun, punya anak. Oh, ini bukan anaknya saya, ini anaknya Sunan Gelut. Tidak bisa semacam itu. Kenapa? Karena anak ini lahir di dalam kurun waktu pernikahan Anda. Itu yang pertama. Yang pertama adalah az-zawaju shahih. Yang kedua adalah al-iqrar. Ini yang penting ini. Banyak orang salah paham. Al-iqrar bin nasab. Iqrar saya mengakui orang lain nasabnya sama dengan saya. Itu namanya iqrar. Contohnya saya ini Assegaf ya. Ali Zainal Abidin bin Muhammad Bakir Assegaf. Saya mengakui Anda saudara saya, Sof tengok. Anda saudara saya. Maknanya Anda siapa? Mundir bin Abdul Jamal. Salah, nama Anda Mundir bin Bagir Assegaf. Jadi saya diperbolehkan untuk mengakui orang lain nasabnya sama dengan saya atau dia anak saya dengan syarat-syarat tertentu. Di dalam minhaj ada bab khas namanya al-iqrar bin nasab. Di babul iqrar Anda lihat. Al-iqrar ada ya, ini kadangkala Anda mengakui nasabnya orang kepada Anda atau kepada ayah Anda. Semuanya ada syaratnya dan itu diperbolehkan. Diperbolehkan, iqrar. Yang ketiga, bayyinah. Bayyinah itu adalah saksi, bahwasanya nanti tiba-tiba ada saksi Sunan Gelut membawa 2 saksi. Saya adalah anaknya Habib Bagir. Maknanya saya, siapa nama Anda? Thabit bin Bagir Assegaf. Karena ada 2 saksi di depan mahkamah. Tidak ada masalah. Kalau Anda punya saksi menyaksikan memang Anda lahir daripada ayah saya, maksudnya daripada ibu saya dan anak saya, daripada ayah saya, tidak ada masalah. Anda menjadi bin Bagir Assegaf. Yang terakhir bisa untuk membuktikan ada yang namanya al-qiyafah atau DNA. Oh, DNA. Ada dulu tuh DNA itu tidak ada Ustaz Mundir. DNA itu baru-baru aja. Bahasa Arabnya itu Alhamdun Nawawi. Dulu ada yang mirip DNA, namanya itu al-qiyafah. Al-qiyafah ini apa? Qiyafah itu adalah orang yang mengetahui kemiripan. Antara ayah dan anak itu pasti ada kemiripan. Anda kan lihat, kalau ada ayah itu lungguh jigang ini. Anda akan lihat, anaknya pun juga mirip. Nanti ayah kalau lungguhnya itu begini, anaknya juga begitu. Ada sebuah kemiripan. Kalau jalan tuh agak ada pincang-pincangnya, anak juga begitu. Tanpa disuruh. Nah, tanpa disuruh. Kenapa? Buah tidak jatuh tidak jauh dari pohonnya. Dalam bahasa dikatakan faman syabaha abahu famadzalam. Yang mirip ayahnya tidak akan tersesat. Ya memang bapakmu kok, ya mesti Anda mirip dengan dia. Pada saat itu tuh ada seorang sahabat namanya Zaid bin Harithah yang dulu dikenal dengan nama Zaid bin Muhammad itu. Kemudian setelah tabani adopsi itu dibatalkan menjadi Zaid bin Harithah. Atau namanya Usamah Zaid bin Harithah. Dia mempunyai anak namanya Usamah bin Zaid. Antara 2 anak ini warna kulit itu beda. Satunya ireng, satunya putih. Loh, kok ini ireng, kok ini putih? Orang-orang munafikun ketika di Madinah, kesempatan kita boleh hantam Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam daripada aspek ini. Wah, ini loh, sahabatnya Nabi anak zina. Sof tengok, anak zina. Loh, kok iso? Iya, karena apa namanya? Satu hitam, satu putih. Dan hal itu menyakiti Rasul. Kok ada kan Zaid bin Harithah ini kan anak angkat seperti zaman. Aywa, ada hubungan khusus antara dia dan Nabi, yakni Nabi itu sayang dengan dia. Kok anaknya dituduh semacam itu? Akhirnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memanggil satu orang namanya Mujazziz al-Mudliji.
yang ketika itu Bani Mudlij terkenal sebagai orang ahli kiafah. Orang ahli kiafah. Akhirnya bagaimana caranya? Usamah dan Zaid dan anaknya ini ditutupi selimut. Tinggal kakinya saja, kaki putih dan kaki hitam. Tidak ada yang tahu ini apa. Tidak tahu ini apa dan tidak tahu ini siapa. Dipanggillah Mujaziz. Piye menurutmu kaki ini? Katanya Mujaziz ini, wallahi, hadhil arjul ba'duha min ba'd. Ba'duha min ba'd. Maknanya iki duluran iki katanya. Iki duluran. Nabi Muhammad seneng. Langsung ngomong ke Sayyidah Aisyah, "Ya Aisyah, delok-deloken. Apa jenenge? Apa yang dikatakan oleh apa namanya? Mujaziz iku piye? Bahwasanya memang ada apa namanya? Ada kemiripan antara struktur dua kaki ini gitu loh. Ada dua kaki ini. Walaupun kulitnya ndak mirip, tapi strukturnya itu mirip. Di sini Rasulullah SAW mengakui bahwasanya kiafah itu bisa untuk thubutun nasab, dan itu ada babnya di Minhaj, namanya di Minhajut Thalibin, namanya babul kiafah. Terus begini, babul kiafah. Kalau sekarang, maaf, zuriyah Rasul sekarang itu bisa nggak? Mungkin nggak itu di tes DNA untuk membuktikan ini karo ngopi iki. Rada medeni soalnya. Untuk membuktikan bahwa benar-benar itu keturunan Rasul. Cara menentukan DNA, kalau DNA itu kan ambil akarnya, terus sampel cabangnya kan begitu. Kita mesti paham dulu bahwasanya kiafah itu memang cara untuk thubutin nasab. Dan kiafah, jadi melihat kemiripan, itu tidak sekuat DNA. DNA sangat kuat sekali. Lebih kuat daripada kiafah. Akan tetapi yang nomor 4 ini kan, yang pertama kan zawaju sahih, iqrar, kemudian syahadah. Bayinah atau syahadah, sama saja. Bayinah itu syahadah, sama. Yang keempat adalah kiafah atau himdun nawawi atau DNA ini. Yang keempat ini adalah cara yang paling lemah daripada kaifiyatu thubutin nasab. Karena dia itu lemah, dia tidak bisa untuk digunakan untuk thubutin nasab kecuali fi halatin khosoh, dalam konteks-konteks tertentu. Kapan itu? Jika tidak diketahui nasabnya ini siapa. Contohnya ada Sunan Gelut ini, Syekh Sabit Abil Fadl. Kita tidak mengetahui dia nasabnya siapa. Bin siapa kita tidak tahu. Dan itu masih masih kecil. Kemudian ada orang yang mengklaim Sabit adalah anak saya. Oh, ini adalah anak saya. Ketika itu ada 2 orang yang mengklaim bahwasanya Sabit itu anaknya, satunya Abdul Khalik, satunya Abdul Jabbar. Lah ini saling mengklaim. Ini Sabit bin Abdul Khalik atau Sabit bin Abdul Jabbar dalam konteks ya. Kita tidak tahu siapa ayahnya. Kalau sudah tahu ayahnya siapa loh, Sabit ini bin Hasan kok. Kemudian ada 2 orang mengklaim ini adalah anak saya, tidak boleh. Apa guys teman dia kok sampai diklaim-klaim banyak orang itu? Kita tanya, mungkin dia penjual Maduna gitu. Ketika orang itu nasabnya sudah ma'ruf, tidak boleh Anda menggunakan ini untuk mengganti nasab Anda. Jadi nasab Anda ada bin siapa? Abdul Jamal. Bin Abdul Jamal. Nasab ayah Anda sudah tahu, sudah ma'ruf Abdul Jamal. Semua orang tahu Anda itu Mundir bin Abdul Jamal. Anda iseng-iseng tes DNA kepada saya. Subhanallah, matching. Ini 100% sama. 100% sama. Apakah boleh Anda bertukar daripada bin Abdul Jamal menjadi bin Muhammad Bakir Assegaf? Apakah boleh semacam itu? Tidak boleh. Kenapa? Karena ada sesuatu yang lebih kuat. Apa? Zawajus sahih. Ada pernikahan yang sahih disaksikan oleh banyak orang. Ayah Anda menikah tahun 80, Anda lahir 5 tahun setelah menikah. Dalam kurun waktu pernikahan, dan itu mungkin. Ketika seorang anak lahir di dalam di dalam zona pernikahan yang mungkin istri itu untuk mengandung anak dalam pernikahan, maka Anda nasab kepada suaminya, kepada suami perempuan tersebut. Walaupun dia tidak mau, aku mau duwe anak iki, duduk urusanmu. Karena Anda sudah menikah dengan ibu saya, dan saya lahir di dalam kurun pernikahan itu. Saya adalah anak Anda, walaupun Anda tidak mengakui. Itu yang namanya zawajus sahih, dan itu yang paling kuat. Tidak bisa dinafikan hanya dengan kiafah atau dengan DNA. Tiba-tiba loh, ada orang qaif daripada Bani Mudlij mengatakan, wah,
kok antara Sabit Abil Fadil sama Mundir kok ada kemiripan. Jangan-jangan imma Anda ini Mundir bin Sabit Abdul Jabbar atau Sabit bin Abdul Jamal. Apa semacam itu? Tidak bisa. Kenapa? Karena sudah masyhur dari awal bapak Anda berbeda, bapak Anda juga berbeda. Dan semua menyaksikan pernikahannya. Walaupun tidak menyaksikan perjimaannya ya, tapi menyaksikan pernikahannya kan. Cukup itu untuk menisbatkan anak yang turun daripada kurun waktu pernikahan ini adalah anak laki-laki tersebut. Jadi tidak bisa yuk kita tes DNA yuk. Ternyata Anda DNA sama dengan saya. Ya sudah Anda asegap saja. Tidak bisa. Terus bagaimana hujjatun syar'iyah ini yang diberikan oleh Allah bahwasanya nasab yang paling kuat dengan zawaju sahih. Kalau hanya dengan DNA Anda menjadi asegab, kita secara otomatis menafikan pernikahan sahih itu.